Selamat malam Indonesia, kembali lagi dengan Tikis YouTube. Ini sebenarnya masih hari yang sama setelah gue bikin video sebelumnya. Dan sebenarnya ini jam setengah 12 malam. Gue tuh udah tidur tadi jam 7. Terus gue bangun jam 10 kurang. Dan abis itu gue main HP, scroll. Abis itu gue belum bisa tidur lagi, alias gak mau tidur lagi untuk waktu yang dekat. Jadi gue ya udah bikin video aja kali ya, ngober. Sebetulnya nggak ada hal spesifik yang mau gue omongin, tapi tadi gue lihat di sosial media itu banyak banget diskursus tentang uh, Pride Month dan LGBTQIA+. Itu karena hari ini terakhir adalah hari Pride Month terakhir, jadi banyak diskursus yang mulai bersemarak lagi di sosmed. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga udah banyak gitu, tapi yang mau gue omongin adalah stop diskriminasi terhadap teman-teman queer dan stop bilang bahwa itu adalah penyimpangan, karena sebenarnya gender itu fluid dan gender itu berbeda sama seks. Gender adalah konstruksi sosial sejauh apa yang gue pelajari di mata kuliah dan mata kuliah filsafat. Jadi sebenarnya gender itu ya konstruksi sosial. Identitas lu berbeda dengan sexual orientation, terus berbeda juga dengan sexual expression. Gue belum mendalami terkait hal itu, tapi teman-teman mungkin bisa baca lebih lanjut tentang pemikiran Judith Butler. Terus ada juga terkait dengan Soge Ich kalau nggak salah ya, sorry banget kalau salah. Itu gue juga masih belajar terkait hal ini karena belum dapat matkul yang benar-benar secara spesifik membahas tentang hal ini. Feminisme itu akan ada di semester 5, dan juga gue belum riset mendalam terkait hal ini. Tapi gue setuju banget kalau misalnya non-binary dan juga queerness dan segala macamnya itu tuh valid dan bukan penyimpangan, tapi merupakan identitas yang sahih gitu. Karena ya udah, bukan sekadar maskulinitas, feminitas, gender, jenis kelamin ada dua doang sebagaimana yang kita percaya selama hidup kita. Itu namanya, itu dibentuk oleh heteronormativitas, di mana merupakan normalisasi dan juga penetapan biner gitu terhadap gender. Padahal sebetulnya gender alias identitas itu fluid dan terus berubah, dan bisa ya udah kita ekspresikan dan kita bentuk sebagaimana keinginan kita gitu. Dan ya udah, kalau misalnya ada cewek yang lebih maskulin, itu bukan berarti dia lesbian, atau ada cowok yang feminin bukan berarti dia gay gitu. Karena ya itu tadi, gender itu berbeda sama sexual orientation. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut juga di Google. Gue masih belajar juga, belum bisa secara tepat untuk ngasih pandangan terkait hal ini gitu. Tapi itu sih, aduh gue ngober banget ya, sorry banget anjing. Ini sekarang jam ya masih setengah 12 kan, tadi gue udah bilang. Gue bingung mau ngomong apa lagi, tapi gue gak boleh cut video ini. Terus terkait video sebelumnya kan gue ngomongin tentang mematahkan tujuan ya, kayak mau bikin bisnis gitu. Terus gue udah kepikiran sejauh ini, cepet banget ya gue mikir, kayaknya butuh pemikiran lebih matang deh, jangan buru-buru deh. Jadi gue kepikiran buat kayak jualin kartu ucapan dari hasil desain gue gitu, karena sebelumnya udah pernah jualan itu. Maksudnya nggak secara sengaja, karena waktu itu gue bikin kartu ucapan buat ibu gue, terus gue pasang di SG. Habis itu ada temen gue yang reply, gue bisa nggak joki dan segala macam gitu, gue mau ngucapin buat pacar gue ya. Terus habis itu gue buka joki, terus ada lagi yang mau beli di gue gitu. Jadi sebetulnya itu dari teman ke teman aja.
Dan ya udah, jadi kayak gue memikirkan bahwasanya menyadari bahwasanya ya udah sih, kalau misalnya punya karya ya tunjukin aja ke dunia, karena bisa jadi itu jadi kesempatan lu. Apalagi di era sosial media sekarang itu makin mudah buat para seniman buat mempromosikan karyanya, dan kalau misalnya mereka ingin mendapatkan insentif dari itu. Kecuali kayak lu pengen bikin seni ya udah sebagai kepuasan pribadi atau ekspresi pribadi yang nggak pengen lu uangin segala macam, itu beda urusan lagi gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen menjadikan kreasi lu sebagai bagian dari penghasilan lu juga, ya udah sih, itu kayak menurut gue upload posting on social media adalah salah satu bentuk opportunity yang sangat besar di era sekarang ini. Jadi go publish it. Dan kesempatan sebetulnya lu ciptain, bukan datang ke lu keberuntungan dan segala macam. Itu tuh lu ciptain dan adalah satu pilihan dalam hidup lu, termasuk pilihan dalam hidup lu gitu. Jadi pinter-pinter aja gimana cara lu ngambil keputusan dan pilihan dalam hidup lu itu. Ngober. Gue belum tahu lagi mau ngomong apa lagi. Apa ya? Oke, kita jeda sekitar 5 detik. Gue gak bisa lihat layar BTW karena gue minus, terus sekarang gue gak pakai kacamata. Udah sih, kayaknya itu aja. Terus gue akhir-akhir ini juga lagi rajin workout karena di rumah kan, liburan BTW. Sekarang lagi masa liburan, terus gue kayak yaudah pengen memaksimalkan glow up di 3 bulan sebelum bertemu dengan manusia-manusia lagi. 3 bulan apa 2 bulan ya, gue lupa liburan berapa lama. Tapi iya, gue lagi kayak workout di rumah aja sih, kayak push up, terus squat, terus plank dan segala macamnya. Itu gue lihat di Google doang gitu, kayak setnya berapa buat pengganti gym gitu. Karena gue belum cari info terkait gym, dan kayaknya ya udahlah di rumah dulu aja sambil sepedaan kadang kalau sore. Tapi kemarin gue nggak sepedaan karena gue lumayan mager. Gue nyuci baju, terus gue ngapain lagi ya, gue ya abis olahraga itu gue bangunnya lumayan siang. Abis itu gue olahraga, terus gue capek, abis itu gue nyuci, terus kayak gue pengen males-malesan sorenya. Jadi padahal gue udah pakai baju olahraga gitu. Abis itu gue buka lagi karena gue kayak mager tiba-tiba gitu sih. Jadi gue pengen memetakan tujuannya buat glow up. Terus kayak gue pengen suatu saat bleaching gigi, anjing. Gue kayak rasa lah, emang semuanya tuh di dunia ini tuh butuh duit. Yang penting duit. Makanya gue kayak aduh, gue mau kaya, gue harus kaya. Gak bisa anjir hidup di dunia tanpa kaya. Kaya tuh kayak menurut gue membuka gerbang-gerbang yang bahkan ya gerbang kebaikan anjir. Kaya tuh kayak lu bisa membantu orang, lu bisa apalagi membantu orang. Jadi lu harus kaya. Apakah tujuan lu kaya adalah untuk membantu orang aja? Ya tentu enggak. Kalau misalnya gue bilang iya, itu gue ini banget, munafik banget. Tapi ya gue rasa salah satu hal yang bikin gue tenang dalam hidup itu ketika gue membantu orang. Jadi ya untuk mencapai ketenangan harus kaya, dan itu kayaknya membuka ladang kebaikan juga. Kayak lu gak tanpa pamrih, lu kayak bisa mikirin bisa menunjang kehidupan nyaman orang tua lu, terus keluarga lu, terus
Ya udah lu bisa membeli waktu, terus lu bisa membeli kesenangan. Kayaknya semuanya sekarang ini butuh duit dah, dan gue rasa yang paling mahal akhir-akhir ini waktu kan. Jadi waktu bisa dibeli dengan uang. It's such a privilege, such a blessed thing to do. Jadi kita harus kaya, ayo pekerja keras. Gue pekerja keras, gue pencinta solo living anjir. Tapi gue rasa gue punya cara sendiri gitu loh, kayak untuk mencapai kekayaan itu. Siapa sih yang gak cinta slow living? Siapa sih yang suka kerja? Ya kan kekayaan bisa dicapai dengan berbagai cara. Jadi maksimalkan potensi yang lu punya. Kalau lu tahu itu untuk memanfaatkan itu, ya lu bisa aja melakukan segala sesuatu dengan hal yang lu sukain, tapi lu juga bisa mendapatkan benefit dari itu. Ngober. Oke, ini 11 menit, gila. Gue ngober apa aja ya? Semoga jelas videonya. Kayaknya di akhir video gue akan begini terus. Semoga videonya jelas. Sekian.